Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita Ketapang TV Jurnal edisi Jumat 23 Juli 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 menerima 2 terenggiling yang diserahkan warga. 2 terenggiling yang saat ini masih ditempatkan di kandang transit ini ditemukan di Desa Manjau dan Kota Ketapang. 2 terenggiling berjenis kelamin jantan ini masih ditempatkan di kandang transit BKSDA Kalbar Wilayah 1 Kabupaten Ketapang. Hewan dilindungi yang diserahkan oleh warga ini ditemukan di 2 tempat berbeda, yaitu Desa Manjau dan Kota Ketapang. Pada saat diserahkan, kondisi salah satu terenggiling mengalami luka di bagian tubuhnya. Namun, pihak BKSDA telah memberikan pertolongan dini dengan mengecek kesehatan, suntik vitamin dan antibiotik oleh dokter hewan. Yoga Budi Handoko selaku petugas pengendali ekosistem BKSDA Kalbar Wilayah 1 Ketapang menjelaskan tentang kronologi ditemukannya hewan dengan nama latin manis javanica ini. Terkait terenggiling, ada 2 kita dapat di kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang. Yang pertama, kami dapat informasi dari salah satu pegiat konservasi Yayasan Palung. Beliau menyampaikan ada warga Ketapang habis dari Manjau pas tanggal Lebaran kemarin, tanggal 20. Itu sore-sore waktu masih di ladang sekitaran Manjau itu ada orang bawa terenggiling yang informasinya terenggiling itu akan dikonsumsi. Posisi terenggiling sedang diikat dan akan dibawa pulang. Nah, atas kesadaran dan pengetahuannya bahwa terenggiling itu satwa liar dilindungi, maka Saudara Heri ini namanya, Saudara Heri berpikir bahwa ini harus diselamatkan. Maka ada negosiasi di situ bagaimana caranya terenggiling harus diserahkan ke dia dan kemudian Saudara Heri menghubungi pihak berwenang melalui Saudara Erik Sulindra untuk menyerahkan terenggiling itu. Nah, informasi sore kami dapat petugas KSDA itu malam sekitar jam 7, kemudian jam 8 bertemu Saudara Heri dan Saudara Erik untuk kemudian terenggiling itu diserahkan ke kita. Kondisi terenggiling masih sehat, masih cukup liar, tapi dengan sedikit luka-luka dan barusan hari ini tanggal 23 telah diobservasi oleh dokter hewan Maya. Dan untuk mengurangi sedikit luka, membersihkan luka dan memberikan suntikan untuk agar tidak terjadi infeksi di lukanya. Kalau jenis kelamin jantan, mungkin dua-duanya jantan. Yang dari Manjau itu mungkin masih remaja dari sisi ukuran atau morfologinya. Kalau yang satunya lagi ini dapatnya persis di tengah kota kita. Kita siapa sangka bahwa di tengah kota kita ada satwa liar dilindungi dengan status critically endangered. Ya. Nah, itu ukurannya lebih besar. Kalau dari 2 cerita ini, yang satu Pak Heri dan yang kedua Pak Iksan, dari dua-duanya masyarakat Ketapang. Pimpinan kami, Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Pak Satata, sangat mengapresiasi atas inisiatif dan kepeduliannya. Nah, dan hal ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat lain bahwa kita memang adalah makhluk yang memiliki akal yang seharusnya kita mampu menjaga dan melestarikan satwa liar ini. Nah, mampu hidup berdampingan dengan satwa liar. Kalau terenggiling tidak menutup kemungkinan motifnya kalau yang di Manjau ini ya untuk kebutuhan pribadi. Untuk kebutuhan pribadi, informasinya terenggiling ini akan dikonsumsi. Nah, untuk hal-hal lain mungkin yang seperti kita pernah dengar di media-media pemberitaan ada temuan berapa kilo sisik terenggiling dan lain-lain. Nah, sisiknya mungkin ini yang memiliki nilai sangat tinggi yang kita tidak tahu untuk apa. Ada beberapa satwa suspek yang awal-awal kita rame-rame soal virus corona. Nah, di pasar hewan Wuhan ada 3 hewan, 1 kelelawar ular yang
Salah satunya adalah terenggiling yang merubah virus itu dan kemudian bisa menginfeksi ke manusia. Nah, ya kalau pesan yang kita bisa tangkap bahwa apapun itu ketika berbicara tentang satwa liar memang sebaiknya tidak kita konsumsi atau kita apapun, terutama itu satwa liar yang dilindungi. Harapannya, masyarakat di Kabupaten Ketapang dapat timbul kesadaran untuk tidak memburu dan memelihara hewan liar dilindungi, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan seluruh makhluk hidup agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pasca cuaca buruk yang melanda Kalimantan Barat dan sekitarnya beberapa waktu lalu membuat pengiriman sayur mayur menuju Kabupaten Ketapang terhambat. Hal ini menyebabkan sayur mayur di pasar melonjak naik. Kenaikan harga sayur mayur ini terjadi di pasar-pasar kota Ketapang seperti Pasar Haji Sani. Kenaikan harga tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 3 kali lipat dari harga biasanya. Hal ini diutarakan oleh Jumaiyah, salah satu pedagang sayur di Pasar Haji Sani, Ketapang. Jumaiyah mengatakan beberapa sayur mayur harganya melonjak naik, seperti cabai rawit, tomat, daun bawang, dan bawang merah. Cabai rawit, tomat sampai 3 kali lipat naiknya, cabai sampai 2 kali lipat naiknya, daun bawang, bawang merah, udah semingguan. Semingguan? Oke. Jumaiyah menjelaskan harga bawang merah dari Rp33.000 bisa mencapai Rp38.000. Bawang putih dari Rp25.000 menjadi Rp30.000. Cabai merah dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah seminggu lamanya yang diakibatkan oleh cuaca buruk beberapa waktu lalu sehingga pengiriman sayur mayur terhambat dan menyebabkan stok sayur mayur di Ketapang berkurang. Jumaiyah mengatakan banyak pelanggan-pelanggannya mengeluhkan harga yang naik dan mengakibatkan banyak usaha rumah makan tutup. Kemarin udah mulai mengeluh. Dari mulai harga melonjak, banyak yang melubahkan pelanggan-pelanggan Lamongan yang jual makanan, banyak yang stop dan stop dulu jualan. Satu, cuaca buruk. Keduanya masalah jalan kadang yang nggak bagus, jalan pengiriman. Stok dari Ketapang berkurang karena cuaca. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Minimnya ketersediaan isi tabung oksigen membuat warga Kota Pontianak menyerbu tempat isi ulang tabung oksigen di Jalan Antasari, Kecamatan Pontianak Kota Pontianak pada Jumat 23 Juli 2021. Bahkan untuk mendapatkan oksigen, warga harus rela antri dari jam 5 subuh. Antrian isi ulang tabung oksigen ini terjadi sejak Jumat pagi, meski tempat pengisian tabung oksigen belum dibuka. Minimnya ketersediaan isi ulang oksigen di Kota Pontianak membuat warga terpaksa mengantri. Antrian panjang warga di sekitar lokasi pengisian isi ulang oksigen pun tak terelakkan. Bahkan agar bisa mendapatkan oksigen, sebagian di antara warga rela menunggu sejak pukul 5 subuh dini hari. Salah satunya yang dilakukan oleh Yudi, warga Kota Pontianak. Yudi mengaku dirinya datang ke lokasi tempat pengisian oksigen dari jam 5 subuh. Meski merasa sudah cukup awal datang ke lokasi, namun tetap saja sudah ada warga yang datang dulu sehingga dirinya mendapat antrian nomor 12. Dah? Bang, izin nama siapa bang? Siapa bang? Yudi. Bang, dari jam berapa nih antri ke sini? Lepas subuh bang, lepas salat subuh. Jam 5 subuh ya? Oh. Sholat, nanti. Terus dapat nomor antrian berapa nih bang? 12. 12. Iya. Nomor 12 dari depan nomor 12. Bang, ini untuk siapa bang? Untuk saya. Udah berapa kali antri di sini bang? Setiap hari. Setiap hari. Emang setiap hari ngantri gini bang? Karena kalau nggak ada oksigen ini takut dia ngedrop. Kalau udah ngedrop tuh bahaya bang. Tetap nggak bisa ditolong lagi lah kalau nggak ada oksigen.
udah pernah coba di tempat-tempat lain bang? Oksigen itu. Adanya di sini. Itu cuma ada di situ. Ada di tempat lain kadang kosong. Ada melalui aturan informasi tapi nggak tahu. Ada satu yayasan di Kelantan gratis Bang. Biasa adik saya yang beli karena dapat satu tabung gratis. Tapi yayasan. Bang, infonya kan kalau untuk info gasnya sendiri hari ini jam berapa bang datangnya bang? Datangnya jam 11. Jam 11 siang? Jam 11 siang. Info dari Hal serupa juga dilakukan Wibowo. Untuk mendapatkan oksigen dirinya antri sejak jam 5 lewat. Dan antri selama kurang lebih 5 jam kemudian baru mendapatkan oksigen setelah mobil pengantar oksigen tiba. Dari jam berapa dari antri gasnya bang? Saya ngantri dari jam 5 lewat bang. Subuh ya? Subuh. Itu nomor antrian berapa tuh bang? Kalau tabung besar tadi dapat antrian nomor 4 bang. Nomor 4 ya bang. Berapa lama tadi nunggu bang? Dari sekarang jam berapa ya? 9:10-an, kira-kira 5 jam lebih lah bang. Tapi dari buka toko sih tadi jam 7:30 tadi kan bang. Nih bang, kan udah dapat oksigen nih, bagaimana nih bang? Rasanya bang? Ya alhamdulillah sih senang sih bang. Udah setidaknya bisa membantu keluarga lah bang untuk sementara waktu bang. Dia kan pun tidak lama bang, cuma 12 jam ya bang pakai. Kalau yang sakit siapa nih bang? Yang sakit ibu bang. Ibu ya? Tiap hari antri gini bang? Tiap hari bang. Kalau untuk ibunya ada berapa hari sakit bang? Baru sekitar kurang bang. Kurang. Nah bang, harapannya kepada pemerintah bang agar oksigen ini tersedia terus bang? Kalau bisa sih pemerintah sih inilah memberikan bantuan lah biar mempermudah nggak sesulit ini gitu loh bang. Gimana caranya pemerintah punya kuasa gitu untuk mensuplai oksigen ini gitu loh. Oke. Sementara untuk mengatasi minimnya ketersediaan oksigen di Kota Pontianak, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah bekerja sama dengan pemerintah Sarawak, Malaysia. Dari Kota Pontianak, Dita Utara Mauludea, Emma Warudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.